Semuanya, balik lagi di channel Gary Audi. Kali ini kita bakal belajar cara pakai gimbal untuk videoin mobil. Oke, jadi di sini kita akan praktek menggunakan Blackmagic 6K dan juga DJI Ronin 3 Pro. Di sini gue pakai yang Pro Combo biar ada motornya, karena Blackmagic nggak ada autofocus. Oke, jadi step pertama yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan FPS paling tinggi di kamera kita ya. Kalau di sini saya pakai kameranya 6K, jadi di sini bisa 6K 50 fps. Ini kenapa? Karena kita bisa reframe dan kita bisa slow motion juga di post editing. Gerakan pertama, gimbal. Ini adalah gerakan paling sering ya digunakan sama channel RO Cars. Jadi pertama kalian bisa lihat di sini dulu. Coba lihat. Jadi frame-nya itu di tengah kayak gini. Terus kalian arahin ke lampu belakang. Jadi dari seperti ini, kalian anggap ada curve ya. Kurva seperti ini jadi badan kalian tuh dari atas 1, 2 ke bawah. Nah, sampai lantai kayak gini ya. Jadi tekuk kaki kalian dari atas. Coba kita bikin lagi ya. 1, 2, action. Nah, tetap horizonnya harus tetap ada di tengah. Gitu ya. Jadi lampunya itu harus selalu ada di tengah. Ini juga bisa kalian reverse. Jadi ke atas gitu. Nah, ini lebih jarang dipakai ya, karena dia ditanya buat nge-reveal scenery yang ada di depan mobilnya gitu. Kalau misalnya kalian parkir di gunung atau di mana yang ada scenery di depan mobilnya, kalian bisa pakai reverse. Oke, yang kedua ada dolly in ya. Nah, ini biasanya untuk lampu mobil depan. Atau misalnya kalian parkir miring kayak gini. Ini kita lagi shoot juga buat Straped. Jadi kalian bisa cek Instagramnya ya di straped.id. Kalian bisa bikin mobil kalian jadi beneran kayak di depan. Ini kalian harus ambil se-level sama matanya. Jadi jangan sampai kalian males gitu. Jangan males kayak gini kalau videoin mobil. Kalian harus sebawah mungkin. Kalau bisa segaris sama eye level mobilnya gitu. Nah, terus kalian kan susah ya kalau misalnya kalian kayak gini kan pasti goyang. Nah, mau nggak mau kalian harus panjangin kaki kalian kayak gini. Jadi anggap ini tuh rel kereta. Nah, ini panjang ke depan kakinya. Coba jadi samping dikit. Ya. 1, 2, and action. Nah, jadi ini itu seperti rel gitu ya. Jadi kaki kalian itu buat nge-buffer lah sebelum kalian jatuh. Dan ketiga itu paling sering adalah beauty shot atau detail shot. Nah, detail shot itu kalian bisa lihat seperti ini ya. Ini kalian bisa namanya pan ke kanan atau orbit ke kanan. Jadi ini sambil saya rekam. Nah, gimana patokannya biar tahu kalau shot itu bagus atau enggak? Itu kalian harus lihat crosshair-nya itu selalu di tengah lampunya. Jadi jangan sampai kabur ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, coba boleh dilihatin lagi crosshair-nya. Nah, ini crosshair selalu di tengah. Lihat deh. Gitu. Jadi yang gerak itu badannya. Jadi badan kita itu gerak duluan, baru kamera ikut. Contohnya gini. Tuh, jadi ini tuh bukan kayak gini, tapi dia itu yang ikut badan kita. Nah, itu pasti hasilnya jauh lebih smooth daripada kita ngandelin keakuratan tangan kayak gini gitu. Gerakan keempat itu dari atas ke bawah. Akan sangat nice kalau misalnya kalian introduce dulu environment-nya sebelum masuk ke shot mobilnya. Jadi contohnya kayak gini. Ini juga jangan gini doang ya. Kebanyakan orang kesalahan kayak gini. Nah, ini sangat-sangat boring ya guys. Jadi kalian tuh bisa menggunakan orbit lagi. Jadi kalian sambil maju, kalian lanjutin gerakannya ke sana. Coba kita sambil rekam lagi ya. Jadi kita anggap ada rel yang curve gitu. 1, 2, action. Tetap ya badannya yang gerak, tangannya nggak gerak. Jadi kameranya yang ngikutin badan kita. Ini perlu sama driver juga. Jadi biasanya spionnya sama bannya itu ngikut gitu. Contohnya mobil video bricks. Nah, contohnya mobil video break. Kotak ini. Jadi caranya gini, kalian panggil teman kalian, coba cung. Masuk, boleh masuk. Boleh masuk. Mungkin harus dinyalain ya biar power steeringnya nyala kan. Bannya lurusin dulu. Ya. Terus spionnya tutup. Nah,
Jadi kayak gini ya guys, kalian harus samain ban ke kiri dengan pencet spion. Coba ya. Terus gerakannya kalian bisa pakai yang kayak biasa yang kanan ke kanan. Coba 1, 2, action. Nah, itu bikin shot kita jauh lebih dinamis ya, jauh lebih dinamis dan jauh lebih interesting lah untuk dilihat. Jadi sebenarnya shot mobil itu yang penting mobil kalian harus terlihat interesting, karena mobil itu kan sebenarnya bukan subjek ya, bukan manusia bergerak gitu loh. Jadi kalian harus bikin gimana mobil kalian tuh terlihat interesting. Mungkin dari warnanya kalian bisa pilih subjek mobilnya warnanya merah, kontras, atau arsitekturnya yang monokrom biar mobil kalian tuh kelihatan lebih pop out warnanya. Ini kan sengaja kan kita cari yang arsitekturnya di bawah apa namanya jembatan, karena dia beton kan, abu-abu, sedangkan mobil kita merah. Jadi merah memang lebih mudah lah untuk di shot di mana-mana karena memang lebih mencolok. Sekian buat video YouTube kali ini, semoga ini membantu kalian ya untuk shot mobil. Jadi kalian nggak bingung juga kalau misalnya kalian ada mobil yang keren yang kalian punya, atau kalian mau shoot ada project mobil, kalian bisa pakai referensi ini dan subscribe kalau membantu, dan see you in the next video.